Shalom, saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Saya berharap saudara ada dalam lindungan Tuhan dan sukacita Tuhan ada di dalam diri kita. Malam hari ini, sebelum istirahat, mari kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan menolong dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini dari Kitab Yohanes pasal 2. Ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempat tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara, mungkin banyak orang yang akan tidak setuju jika dikatakan bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Bukankah pertolongan dari Tuhan itu anugerah dan bukan upah? Bukankah Tuhan berdaulat untuk menolong siapa saja, kapan saja, melalui cara apa saja? Bagaimana bisa dikatakan ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan manusia untuk bisa menerima pertolongan Tuhan, bahkan mujizat darinya? Saudara, hari ini kita membaca peristiwa ketika Yesus pertama kali melakukan mujizatnya.
apa yang terjadi di kejadian ini sesungguhnya juga sering terulang dalam mujizat-mujizat yang lain, yaitu bagaimana kita melihat ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dilakukan oleh si penerima mujizat sebelum mendapat pertolongan dari Tuhan. Syarat yang pertama, kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ayat 3. Ketika tuan rumah itu kekurangan anggur, maka Maria meminta kepada Yesus agar mau menolong mereka. Maria sadar bahwa tuan rumah itu butuh pertolongan dari Tuhan agar anggurnya cukup untuk semua tamu yang datang dalam pesta tersebut. Syarat yang kedua, menaati perintahnya. Untuk mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan, harus ada ketaatan penuh agar kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Pelayan-pelayan pesta itu taat melakukan apa yang dikatakan Yesus sehingga mujizat pun terjadi, yaitu air berubah menjadi anggur. Saudara, memang Tuhan dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki, dan mujizatnya masih nyata dalam kehidupan manusia. Namun kita perlu mengingat dan mengerti bahwa pertolongan dari Tuhan dan mujizat yang terjadi atas setiap orang dibutuhkan respon dari setiap kita yang berharap mendapatkan mujizat dari Tuhan. Hari ini, kalau ada di antara kita yang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mari ikuti syarat dan ketentuannya, yaitu sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dan mari menaati apa yang Tuhan katakan. Maka mujizat Tuhan itu pasti berlaku atas kita. Saudara, pertolongan Tuhan pasti akan kita alami ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkannya dan selalu menaati perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan menopang kami dan menolong kami untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar firman-Mu lewat channel ini. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga mereka. Dan biarlah kuasa Tuhan, berkat Tuhan selalu melingkupi kami. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.